berjalanlah dengan dua hati. Hati sabar, hati syukur, raihlah ridho ilahi. Ya salik berlarilah dengan dua siri. Acara selanjutnya sambutan Ketua Salik kepada Ustadz Arif Minanur Rahman. Dipersilahkan. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa Sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtaril Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man kashafal khufa. Amma ba'du. Yang termulia Abuya As-Sofa beserta keluarga yang kami hormati, kepada kepala atau ketua umum Yayasan Pesantren Ahlus Sofa wal Wafa yang dalam hal ini sekarang dipegang oleh Haji Miftahul Ulum, yang kami hormati Bapak Ketua 2 Haji Arifin Esos yang memegang Ketua 2 bagian keduniawian. Jadi kita di bawah naungan keduniawian, perlu diketahui. Jadi simbol dari Buya Fiddini wad dunya wal akhirah. Fiddini dipegang oleh ketum, wad dunya dipegang oleh K2, wal akhirah K1. Jadi kita bagian kedunyan. Bagian keduniawian. Artinya apa? Untuk keterkaitan dengan kehidupan para janda dan yatim dan duafa, kalau kita tidak menggunakan dunia, tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya. Salikin, salikat, anggota salik, sebenarnya bukan salikin ini. Salik itu organisasi, ya, organisasi. Sekarang kita berganti, yang dulunya itu pondok yatim duafa, sekarang berganti menjadi lembaga sosial yatim duafa. Jadi saya sendiri juga masih kurang terbiasa. Sekarang kita, nama organisasi kita itu Lembaga Sosial Yatim Duafa Salik Sofai. Kalau dulu kita Pondok Yatim Duafa Salik Sofai. Mulai di periodenya Kiai Ulum ini dirubah menjadi lembaga sosial, karena lembaga itu lebih luas, mencakup di dalamnya itu ada pesantren, di dalamnya itu ada panti asuhan, ada panti jompo, ada panti-panti yang lainnya, sehingga dinamakan lembaga. Karena disinilah nanti cikal bakal pesantren atau pondok yatim dan duafa. Ketua Yayasan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Arifin Esos, Ketua 2 Yayasan Ahlus Sofa wal Wafa. Pada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'du. Sahibul fadilah wal karomah ingkang termulia Abuya As-Sofa beserta keluarga dalam, jajaran pengurus Yayasan ASW Yai Ulum beserta jajarannya, dan yang sangat saya banggakan dari jajaran Lembaga Sosial Yatim Duafa Salik Sofai. Bikauli alhamdulillah, salat ma'assalam, kunjukan tuntutan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin, ini dunia baru saya di yayasan, karena saya ini berangkatnya dari dunia terus ya. Jadi karir saya mulai 98 di dunia politik sampai hari ini sudah 30 berapa puluh tahun saya di dunia perpolitikan, mulai 98 sampai 2026 ya. Dan ini tantangan buat saya karena sudah usia 56 baru ditakdir Allah ya
alhamdulillah ditemukan oleh Buya Sofa sehingga sangat bertambah pada rohani saya dan bisa bersilaturahim dengan panjenengan. Dan tadi saya diutus Yai Ulum untuk membuka, cara membuka. Kalau dalam acara perpolitikan gampang ya, Mas Yon itu sering ikuti saya. Kali di dunia perohanian ngeten niki kula ngira tok grogi kula. Lek ngadeki niki biasanya mencak kula kalau berhadapan dengan konstituen atau berhadapan dengan kader PD Perjuangan. Tapi berhadapan dengan panjenengan ini rohani kula niki kalah kali panjenengan ya. Makanya ngapunten lek enten pelepotane ucapan kula nyuwun ngapunten ingkang agung ya. Rekan-rekan sekalian, kami bangga dengan panjenengan karena saya masuk di Talkin ini 2023 Ustadz ya. Jadi baru 3 tahun saya bergabung, itu pun di Senin Kemis. Kadang kadangnya nggak boten ya. Waktu kulo asal informasi kulo bari sawanteng kuliah terus pada waktu mau pelantikan sing ono nang kene iku dibuat nang Allah pun boten protes kulo. Pada waktu ini kulo badhe protes, boten protes ilahe kulo boten mampu. Ternyata Buya pun sanjang sing ono kene iki sing tak pilih dimangkono nang Allah. Nggih pun selesai punan ya. Jadi pengalaman mawon ya rekan-rekan sekalian, saya enggak mendahului atau ngepinter mboten, tapi organisasi ini akan kuat ketika ada beberapa hal yang perlu kita kuati, termasuk satu mantap ideologi. Ideologi ini menjadi landasan kita dan alhamdulillah Salik Sofai mawon ya, lebih cepat Ustaz ya. Nah, Salik Sofa ini sudah punya ideologi tarekat Nasabandiyah Khalidiyah As-Sofaiyah. Kalau di Indonesia ini Pancasila ya. Pancasila ini ideologi, pemantapan kita, keyakinan kita. Kalau kita yakin, maka yang didahulukan oleh Buya Sofa akan melahirkan harapan dan harapan akan melahirkan keajaiban dan kewajiban dan keajaiban itu adalah dari Allah. Oleh karenanya kita berbangga sekali karena kita sudah punya ideologi yaitu tarekat Nasabandiyah Khalidiyah As-Sofaiyah. Ini landasan yang pertama. Kemudian yang kedua mantap organisasi. Yang saya amati, saya lihat kepemimpinan beliau, Ustadz ini sudah luar biasa sekali, sangat mobiling sekali. Ya, saya aja ngikuti gerak melalui grup. Boten nutut dulu, boten nutut, ya. Tapi beliau luar biasa sekali, mantap organisasinya itu luar biasa sekali. Kalau di wilayah duniawi di perpolitikan kan sudah jelas, garis instruksinya itu sudah jelas, kemudian anggaran disiapi, ya. Kalau jenengan ini kan instruksi jelas nggak no anggaran nih. Namun panjenengan niku mboten nate sambatan. Kula niki kan pimpinan, kula pimpinan DPC ya. Kula pimpinan fraksi, kula pimpinan komisi. Duit kula bagi. Prognosis 4 bulan sekali kula panggil kepala dinas kula seneni karena gak iso ngeteno duit. Kan ngoten. Lek panjenengan mboten pantun kula nyeneni. Wong duit saking panjenengan piyambak gawe program dhewe kan neni ya napa. Jadi organisasi ini sudah luar biasa sekali. Kemudian yang ketiga yang saya amati mantap program penjenengan tadi sudah disinggung oleh Ustadz Minan bahwasanya program-program yang bernuansa Islami tapi tidak meninggalkan visi misi daripada ASW yaitu berdakwah, berpendidikan dan bersosial. 3 hal ini yang sangat sulit sekali kalau digabungkan. Tapi kalau sudah masuk ke tarekatan, ini hal yang sangat mudah sekali. Makanya kita harus berterima kasih sekali pada Buya Sofa sudah menggiring kita, rohani kita, sehingga sangat yakin bahwasanya kehidupan kita ini akan selamat fitini wa dunia wal akhirah. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan sebagai spirit, semoga ini bermanfaat. Mari kita buka dengan adat istiadat kita ya, yaitu
1:13 nggih. Ala diniyah wa ala kulli niyatin salihah bijai sayyidina. Barakatibu ya Sofa. Al-Fatihah. Pedoman khusus Lembaga Sosial Salik. Status Lembaga sosial khusus di bawah yayasan dengan otonomi operasional terbatas, otonomi administrasi lembaga, keuangan lembaga, dan pendistribusian bantuan dalam lingkup program Salik. Adapun fungsi utama dari lembaga ini yaitu 1. Pelayanan sosial khusus bagi anak yatim, janda, dan duafa. 2. Pendataan dan asesmen penerima manfaat. 3. Pengelolaan administrasi lembaga. 4. Pengelolaan keuangan lembaga. 5. Penyaluran bantuan sosial. 6. Pembinaan dan pendampingan sosial. 7. Pemberdayaan dan penguatan kemandirian penerima manfaat. Adapun tanggung jawab utama 1. Tersusunnya data anak yatim, janda, dan duafa. Binaan yayasan secara tertib dan akurat. 2. Berjalannya administrasi lembaga secara rapi, aman, dan terdokumentasi. 3. Tertibnya pengelolaan keuangan lembaga secara amanah dan akuntabel. 4. Ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. 5. Berjalannya pembinaan dan pendampingan sosial yang berkelanjutan. 6. Terselenggaranya program santunan dan pemberdayaan secara tertib, adil, dan manusiawi. 7. Tersusunnya laporan administrasi, laporan program, dan laporan keuangan lembaga secara berkala. Terima kasih, saya baca yaitu status, fungsi, dan tanggung jawab utama. Terlepas dari itu, nanti implementasi atau background daripada tupoksi ini telah dibentuk di lembaga sosial yatim duafa ini dengan 6 departemen, yang insya Allah di sini akan setiap departemen akan memaparkan dan kita akan berdiskusi bersama terkait program-program yang telah digarap, dikerjakan, disusun, yang nanti akan kita realisasikan bersama setelah keputusan kita ambil bersama. Saya rasa itu tupoksi yang kami bacakan. Kami akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa melih pada sore hari ini, yang mana pada sore hari ini adalah sesi apa ya, Mas Teguh itu enggak mau bocoran dari Ustadz Minan, enggak mau bilang motivasi, tapi anggap saja sesi sharing ya Ustadz Minan ya. Pada sore hari ini sharing bebas, entah itu sifatnya motivasi bisnis atau apa, monggo kita aturkan. Saya teringat tadi malam itu di majelis Ihyaul Mauta itu Buya ngendikan bahwa as'adan nas, paling berbahagianya manusia itu adalah mereka yang mau berbagi dengan manusia yang lain. Sehingga di beberapa kesempatan saya sempat cerita bahwa kebahagiaan itu seperti lilin. Aula sebesar ini bila yang kita nyalakan adalah satu lilin, maka ketika ruangan gelap gulita ini tidak akan terang. Lain halnya ketika kita berkenan membagikan nyala apinya itu ke 100 lilin lain, dulur-dulur. Sehingga akan kita dapati ruangan ini semakin terang benderang dan tidak ada yang tidak tampak. Begitupun demikian dengan kebahagiaan yang ada dalam hati kita. Ketika kita memikirkan diri sendiri, niscaya kebahagiaan itu ya segitu-gitu aja gitu. Tapi ketika kita berkenan berbagi dengan orang lain, berkenan menebar senyum, menebar kasih sayang, menebar manfaat buat orang lain, niscaya kebahagiaan yang akan kita peroleh itu melimpah ruah dan tidak bertepi. Seperti itu. Dan alhamdulillah kita sedulur-sedulur Salik semua yang ada di ruangan ini merupakan bagian dari roda motor yang menggerakkan lembaga yang berbagi kebahagiaan dengan sesama. Semoga dengan peran kita, dengan effort, ya bukan effort ya, effort kita itu kalau bahasa kami itu anugerah dari guru, anugerah dari Gusti Allah, anugerah dari Kanjeng Nabi, yang mana harapan kita, apa yang kita perjuangkan bersama ini
mendapatkan ridho dari Gusti Allah, ridho dari Kanjeng Nabi, dan ridho dari guru kita. Semua yang ada di ruangan ini berkah umur, berkah ilmu, berkah ibadahnya, berkah rizkinya, dan berkah juga keluarganya. Sayyidina Ali mengatakan, barang siapa mendapatkan kelima keberkahan ini, niscaya al-falah itu benar-benar telah didapat, kebahagiaan yang sejati. Gitu. Terima kasih, itu pengantar dari saya. Langsung saja waktu dan tempat kita semanggakan kepada Mas Teguh Prasetyo, monggo. Terima kasih.